Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyada Minanti Ramadhani dengan NIM 20252000. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya eh, dengan mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi dan arsitektur komputer secara umum. Secara umum, yaitu susunan atau struktur yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Arsitektur komputer mengacu pada kerja sistem komputer secara keseluruhan, termasuk bagaimana instruksi diproses, bagaimana data disimpan dan dipindahkan, dan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bekerja bersama untuk mengeksekusi program atau tugas lainnya. Dalam konteks arsitektur komputer, organisasi merujuk pada cara bagaimana komponen-komponen tersebut diatur dan diorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, adapun pengertian menurut para ahli. Menurut William Stallings, struktur yang menentukan prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam merancang mesin komputer. Organisasi komputer terdiri dari level-level struktur seperti tingkat gate, tingkat switch, tingkat register, dan lain-lain. Kemudian, menurut Andrew S. Tannenbaum, ORCOM merupakan teknik merancang dan mengorganisasi suatu sistem komputer. Arsitektur komputer meliputi aspek hardware, software, dan kemudian menurut John P. Hayes, di sini ORCOM disiplin ilmu yang berkaitan dengan perancangan sistem komputer dan hubungannya dengan perangkat lunak. Organisasi komputer meliputi desain arsitektur, pengembangan hardware, dan pemrograman perangkat lunak. Kemudian bagian-bagian komputer. Bagian-bagian komputer itu meliputi Central Process Unit yang merupakan otak atau proses utama pada komputer yang bertanggung jawab dalam menjalankan perintah-perintah dan mengatur penggunaan sumber daya komputer. Kemudian ada Random Access Memory, merupakan memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data atau program yang sedang diakses oleh. Kemudian ada hard disk drive atau solid state drive, merupakan media penyimpanan permainan yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi program aplikasi kita. Kemudian ada motherboard, merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen pada komputer. Kemudian ada power supply unit, merupakan perangkat yang mengubah arus AC menjadi DC untuk keperluan pengguna. Selanjutnya ada graphic processing unit, merupakan prosesor khusus untuk mengolah grafis atau gambar yang digunakan dalam aplikasi seperti permainan atau rendering. Kemudian ada input device, adalah merupakan perangkat masukan seperti keyboard, mouse, atau scanner yang digunakan masukkan data ke dalam komputer. Kemudian output device adalah perangkat hiburan seperti monitor atau printer yang digunakan untuk menampilkan hasil komputer dan data oleh komputer. Kemudian ada peripherals, merupakan perangkat tambahan seperti cam atau mikrofon yang digunakan untuk keperluan komunikasi atau multimedia. Dia ada polling system, merupakan perangkat penting yang digunakan untuk menjaga komponen komputer
agar tidak terlalu panas dan mengurangi risiko. Perbedaan komputer dari generasi pertama hingga saat komputer telah mengalami perkembangan yang besar. Pertama kali diciptakan pada tahun 1900. Berikut adalah beberapa perbedaan antara komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Yang pertama, pada tahun 1940 hingga 1996, komputer pada masa ini menggunakan tabung hamba udara berelektronik. Komputer ini sangat besar dan mahal serta hanya dapat digunakan oleh perusahaan besar dan pemerintah. Kemudian di generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1960, komputer pada masa ini menggunakan transistor sebagai pengganti tabung. Hal ini membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, dan lebih cepat. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1991. Komputer pada masa ini menggunakan sirkuit terpadu atau IC sebagai pengganti transistor. Hal ini membuat komputer menjadi semakin kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dalam penggunaan energi. Kemudian generasi keempat tahun 1901 hingga 1981, komputer pada masa ini menggunakan mikroprosesor sebagai pengganti sirkuit terpadu. Mikroprosesor adalah chip kecil yang dapat melakukan semua fungsi yang sebelumnya memerlukan beberapa sirkuit terpadu. Generasi kelima, pada tahun 1981 hingga sekarang, komputer pada masa ini menggunakan teknologi VLSI atau Very Large Scale Integration untuk membuat chip yang lebih kecil dan lebih efisien. Hal ini membuat komputer menjadi semakin kecil, lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Selain itu, ada juga beberapa perkembangan lain dalam teknologi komputer seperti jaring internet, pengembangan perangkat lunak, dan pemrosesan data besar atau big data yang telah mempengaruhi cara kita menggunakan dan memanfaatkan komputer saat ini. Berikut eh, dari saya, apabila ada kesalahan dalam mengerjakan atau kurang, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.